Rival Timnas tiba di tanah air. Coach Sintayong protes jersey latihan Timnas. Oleh Romeni beri kode. Nilai pasar Timnas yang teratas. Rafael Struijk banjir hadiah. Sandy Walsh bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong protes dengan kualitas jersey latihan baru Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senin 18 Maret 2024. Hal itu dikarenakan disebut tidak menyerap keringat. Protes itu disampaikan Coach Sintayong kepada perwakilan Erspo. Usai latihan perdana, turut serta dalam bincang-bincang manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji. Pada malam itu, pemain menggunakan jersey latihan merah kombinasi hitam dan asisten pelatih warna putih kombinasi hitam. Setelah perbincangan selesai, terlihat Coach Sintayong bersalaman dengan perwakilan Erspo. Dalam hal itu, Sumarji membenarkan adanya protes dari Coach Sintayong terkait kualitas jersey latihan baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut jersey baru tersebut tidak bisa menyerap keringat dan menyulitkan pemain. Sumarji yang juga menjabat Ketua Badan Tim Nasional pun mengatakan pihak Erspo menyambut kritik Coach Sintayong itu dengan positif. Dan jersey latihan baru pun akan segera diberikan ke skuad Timnas Indonesia. Selain itu, Sumarji pun juga memastikan bahwa jersey yang diprotes Coach Sintayong adalah jersey latihan. Sementara jersey Timnas Indonesia untuk pertandingan dinilai sudah bagus. Momen Rafael Struijk terlihat kerepotan membawa banyak hadiah dari fans perempuan Timnas Indonesia kini kian ramai. Ya, memiliki tinggi badan menjulang dan wajah campuran Indonesia-Belanda, terlihat Rafael Struijk ini menjadi idola banyak fans di Indonesia. Sejak Senin kemarin, Rafael Struijk diketahui sudah tiba di Indonesia. Setibanya di tanah air, ternyata sudah banyak fans perempuan Timnas Indonesia yang menongkrongi hotel penginapan skuad Garuda. Tujuannya ya jelas untuk menemui Rafael Struijk. Mengutip dari akun TikTok Only for Struijk, terlihat Rafael Struijk dikerumuni para fans Timnas Indonesia ketika berada di lobi hotel. Mayoritas dari fans Timnas Indonesia tersebut adalah perempuan. Tidak hanya meminta foto bareng dan tanda tangan sang pemain, mereka pun juga memberikan bingkisan yang begitu banyak. Dengan senang hati, Rafael Struijk pun menerima semua hadiah yang didapat. Saking banyaknya hadiah yang didapat, Rafael Struijk sampai kerepotan untuk membawanya. Menariknya, meski memiliki banyak fans, Rafael Struijk terlihat tidak besar kepala. Terlihat Rafael Struijk dengan senang hati menyapa para penggemarnya itu. Kabar berikutnya kini datang dari skuad Timnas Vietnam. Ya, Timnas Vietnam kini sangat serius menyiapkan timnya jelang duel melawan Timnas Indonesia. Skuad racikan Philippe Tausir tersebut dikabarkan berlatih keras dan akan datang ke Jakarta lebih awal. Mengutip dari unggahan akun story Instagram @football.indonesia, Timnas Vietnam akan tiba di Indonesia tepat jam 1 siang tadi. Timnas Vietnam sedang perjalanan menuju Indonesia, diperkirakan akan tiba di Indonesia sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tulis akun tersebut dalam story-nya. Ya, dalam hal ini tentu tak sedikit yang juga menantikan kedatangan Timnas Vietnam itu di tanah air. Mengutip dari salah satu media asal Vietnam, di mana media tersebut membenarkan bila asuhan Philippe Tausir akan berangkat hari ini. Para pemain Timnas Vietnam telah bergabung dan berlatih sejak 14 Maret lalu dan akan terus berlatih dengan kepadatan 2 sesi per hari di training center Vietnam, tulis Soha, media asal Vietnam. Tim akan berangkat ke Indonesia pada pagi hari tanggal 19 Maret dan diperkirakan akan menjalani 2 sesi latihan lagi di Jakarta sebelum leg pertama, sambung media tersebut. Dengan demikian, kedatangan Timnas Vietnam di Indonesia akan menjadi bagian dari bentuk kesiapan mereka menghadapi skuad Garuda, di mana laga ini tentu akan berjalan dengan sengit mengingat kedua tim ini sama-sama mengincar kemenangan di 2 laga sekaligus.
Satu pemain keturunan yaitu Olormeni kini kembali menyita perhatian warganet berkat komentarnya di postingan Ragnar Oratmangun yang belum lama ini datang ke Jakarta. Ya, diketahui Ragnar Oratmangun sebelumnya memang sempat pergi ke Jakarta bersama Nathan Chuaon dan Tom Haye. Tujuan pertamanya adalah untuk mengambil sumpah WNI. Sayangnya dokumen Ragnar dan Tom Haye saat itu masih belum selesai. Lantas keduanya tidak bisa ambil sumpah WNI. Hanya Nathanlah yang menjalani proses untuk pengambilan sumpah WNI-nya saat itu. Meski begitu, Ragnar tetap memposting waktu singkatnya saat berkunjung di Jakarta. Di Instagramnya, ia mendapatkan banyak komentar, salah satunya dari Olormeni. Superstar, komentar singkat Olormeni. Sontak respon tersebut mengundang perhatian warganet tanah air, sebab nama Olormeni santer dikaitkan akan menjadi striker incaran coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Wajar saja itu terjadi karena Olormeni dan Ragnar Oratmangun diketahui sudah berteman lama. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sebagai warga negara Indonesia ini baru membuka peluang bagi PSSI untuk memproses peralihan federasi dari KNVB ke PSSI. Diharapkan proses ini dapat berjalan lancar sehingga keduanya dapat segera merumput bersama skuad Garuda dalam pertandingan melawan timnas Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Ya, kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ke dalam skuad Garuda telah memberikan dampak positif terhadap nilai pasar timnas Indonesia yang kini melonjak. Transfermarkt mencatat bahwa saat ini nilai pasar timnas Indonesia mencapai 202,6 miliar. Dengan demikian, timnas Indonesia menggeser timnas Vietnam dari posisi teratas sebagai tim paling mahal di Asia Tenggara. Timnas Thailand kini menduduki peringkat kedua, sementara timnas Vietnam turun ke peringkat ketiga. Di urutan berikutnya, timnas Malaysia menempati peringkat keempat. Secara keseluruhan, timnas Indonesia telah menegaskan dominasinya dalam ranah pasar sepak bola di kawasan Asia Tenggara, sementara negara-negara seperti Filipina, Kamboja, dan Laos masih memiliki nilai pasar di bawah 100 miliar. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, menyambut baik kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang membela klub Liga Belanda itu resmi mengambil sumpah WNI Senin malam kemarin di kantor wilayah DKI Jakarta. Marcelino menyatakan bahwa kedatangan Tom Haye dan Ragnar yang memiliki pengalaman di Liga Belanda akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Sangat bagus dan luar biasa, kehadiran pemain berpengalaman di Liga Belanda tersebut dapat meningkatkan kinerja tim. Tidak masalah siapapun yang datang, kata Marcelino Selasa 19 Maret 2024. Ya, siapa tak bangga ketika mendengar sang mega bintang anyar timnas Indonesia ini sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang sudah lama dinanti-nantikan akhirnya sudah resmi menjadi bagian dari skuad tim merah putih. Menariknya, setelah ambil sumpah WNI di pertengahan malam kemarin, terlihat beberapa cuplikan gambar yang menerangkan bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kini sudah juga ikut bergabung di TC Timnas Indonesia, termasuk Nathan Chuaon, di mana hal itu terlihat dalam unggahan gambar akun Instagram @football.indonesia. Dalam unggahan itu, terlihat Tom Haye dan Ragnar Oratmangun baru saja mengikuti pemusatan latihan di pagi harinya. Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun sudah ikut latihan pagi ini dan baru saja rampung. Hanya kurang Sandy Walsh yang belum hadir karena masih perjalanan menuju tanah air, tulis akun tersebut mengabarkan. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, mengingat pemain tersebut sudah sangat lama dinantikan. Setelah membela klubnya di Liga Belgia, akhirnya bintang timnas Indonesia Sandy Walsh bisa terlihat kembali di tanah air. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Sandy Walsh kini kembali terlihat sudah tiba di tanah air dengan penuh semangat. Hal itu terlihat di media sosial yang kini beredar. Terlihat Sandy Walsh tepat sore tadi sudah berada di Bandara Jakarta. Terlihat Sandy Walsh disambut hangat oleh para fans setia timnas Indonesia. Tentu hal tersebut menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola Indonesia. Patut dinantikan kabar selanjutnya soal sosok pemain tersebut bersama skuad Garuda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.